Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi startup kami yang berjudul Investor Syariah. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada profil CEO. Investor Syariah adalah salah satu layanan vintage yang berbasis syariah dari Investory yang berfokus pada peer-to-peer atau P2P lending. Platform ini menghubungkan peminjaman borrower dengan pemberian dana lender untuk mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah seperti UMKM secara halal. Investasi syariah ini beroperasi dengan prinsip sesuai hukum syariah tanpa riba dan transaksi transparan. Adapun visi dan misi investasi syariah yaitu menjadi platform pembiayaan halal terdepan di Indonesia, serta memberikan solusi finansial berbasis teknologi dan syariah bagi UMKM. Baik, adapun model bisnis investasi syariah adalah menghubungkan lender dan borrower melalui platform digital untuk pembiayaan halal, dan kedua itu adalah fokus pada pembiayaan usaha produktif berbasis akad syariah. Dan adapun akad muamalah yang digunakan adalah yang pertama itu murahabah untuk pembelian barang oleh borrower, dan yang kedua itu adalah wakalah bil ujrah, perwakilan antara lender dan borrower dengan imbalan jasa, dan yang ketiga itu adalah ijarah, penyewaan aset untuk kebutuhan bisnis borrower. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana sebenarnya cara kerja akad di investor syariah. Jadi yang pertama itu borrower atau peminjam mengajukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini bisa untuk pengembang usaha, pembelian barang, atau kebutuhan bisnis lainnya. Setelah pengajuan masuk, investor syariah akan melakukan verifikasi menyeluruh. Ini penting untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan benar-benar bermanfaat bagi peminjam. Jika semuanya sudah diverifikasi dan disetujui, barulah transaksi dilakukan dengan akad yang telah ditentukan. Misalnya jika pembiayaan digunakan untuk pembelian barang, akad yang digunakan adalah murahabah. Jika transaksi membutuhkan perwakilan dengan imbalan jasa, maka digunakan akad wakalal bil ujrah. Sementara untuk penyewaan aset, kita menggunakan akad ijarah. Setelah transaksi berjalan, borrower wajib melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan perjanjian akad. Di sini, keunggulan investasi syariah terlihat jelas sampai semua proses dilakukan dengan transparan, tanpa riba, dan tetap sesuai dengan hukum Islam. Dengan sistem ini, kita tidak hanya membantu UMKM berkembang, tapi juga memastikan bahwa seluruh transaksi tetap halal dan berkah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan tantangan dalam transaksi halal tanpa riba sesuai dengan prinsip Islam. Yang pertama itu keuntungan pertama ada penerapan akad muamalah yang memastikan setiap transaksi sesuai dengan syariat Islam. Akad ini menghindari unsur riba dan ketidakjelasan. Keuntungan kedua itu adalah memberikan akses pembiayaan bagi UMKM yang kesulitan mendapatkan layanan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan adanya platform syariah, lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang bisa berkembang. Dan keuntungan ketiga itu adalah meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform berbasis syariah yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi. Dan tantangan implementasian akad. Meskipun banyak keuntungan, ada tantangan besar dalam mengimplementasikan akad muamalah. Salah satunya adalah edukasi masyarakat terhadap konsep akad muamalah yang masih terbatas. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi.
Selain itu ada regulasi fintech syariah. Di beberapa negara masih belum sepenuhnya mendukung inovasi dan perkembangan sektor ini. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi sistem fintech syariah. Dan solusinya untuk menghadapi tantangan ini, kita perlu menyediakan program edukasi tentang keuangan syariah kepada masyarakat umum agar mereka lebih memahami prinsip-prinsip yang mendasari transaksi halal. Selain itu, pentingnya untuk berkolaborasi dengan regulator untuk memperkuat ekonomi sistem fintech syariah sehingga regulasi yang ada bisa mendukung inovasi dan perkembangan sektor ini secara lebih optimal. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Baik, dapat disimpulkan bahwa investor syariah berhasil mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip keuangan Islam melalui penerapan akad muamalah seperti murahabah, wakalah bil ujrah, dan ijarah. Platform ini memberikan solusi pembiayaan halal bagi UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Oke, selanjutnya itu rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan kampanye edukasi tentang manfaat investasi berbasis syariah kepada masyarakat luas. Kemudian, memperluas jangkauan pasar global dengan membangun kemitraan strategis internasional. Dan terakhir, membangun fitur teknologi seperti AI untuk meningkatkan efisiensi transaksi berbasis dasar muamalah. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.